Hola, salam Just Talk. Hari ini ada beberapa berita yang ingin gue sampaikan. Satu, Chelsea yang sudah dijual. Terus sedikit update Serie A kemarin seru banget. Sama preview Liga Inggris dan lain-lainnya. Ada match yang cukup keren lah. Gue mulai dari Chelsea dulu ya. Jadi Chelsea ini sudah diambil alih dengan harga total 4,2 miliar pounds, sekitar hampir 5 euro lah, 5 miliar euro. Oke. Nah, berita yang kalian dengar bahwa kemungkinan penjualan ini batal karena Abramovich ingin mendapatkan sebagian dari dana penjualan, itu hoax. Seperti gue sudah berkali-kali bilang, jangan terlalu percaya dengan media Inggris. Nah, kalau soal penjualan ini kan udah fix di seluruh dunia, udah disebarkan, jadi penjualan ini fix. Nah, siapa yang beli Chelsea ini? Chelsea ini dibeli oleh Todd Boehly, dari Amerika. Dia itu membuat konsorsium bergabung dengan investment company Clearlake Capital, ditambah Mark Walter dan juga bilioner dari Swiss yang udah umurnya 80, Hans-Jürgen Wyss. Jadi mereka konsorsium ini kumpulin duit, membeli. Nah, duitnya itu buat apa aja? Duitnya ini buat apa aja? 2,5 miliar pounds itu ke Abramovich, which is ke charity-nya Abramovich seperti yang dia inginkan. Terus 1,75 miliar pounds itu buat youth development, buat sepak bola cewek. Ya, di situ sebutnya women's department. Jadi bukan hanya tim intinya, tapi semua yang berhubungan dengan sepak bola wanita lah. Terus invest di stadionnya U23 dan cewek itu harus diperbarui lah, sama ke yayasannya Abramovich. Jadi total 175 itu nanti diatur dengan pengurusnya untuk yang tadi gue sebut. Jadi untuk masa depannya, jadi bukan hanya tim utama atau apa, tapi juga invest di masa depan. Dan deal 425. Sekarang adalah pertanyaannya, berapa yang dia mau invest di Chelsea-nya sendiri? Ya kan? Satu hal yang positif, ada positif negatif. Negatifnya kalian tahu semua lah. Investor dari Amerika kayak siapa? Fans MU, Liverpool sama Chelsea paham, sangat paham betapa parahnya investor dari Amerika. Walaupun tetap keluar duit banyak, tapi tidak seperti City, PSG dan lain-lainnya, Madrid. Dalam arti mereka masih punya hitung-hitungan karena mereka invest di klub sepak bola. They don't know football at all. Yang mereka tahu adalah bisnis, dan invest di klub sepak bola itu mungkin tiap tahun tidak terlalu menguntungkan, tapi value-nya itu naik terus, apalagi kalau berprestasi. Jadi itu negatifnya. Positifnya, Todd Boehly ini sebagai salah satu pemegang saham dari Los Angeles Dodgers, tim baseball, itu terkenal cukup royal di MLB, Major League Baseball. Terkenal cukup royal. Jadi ya mungkin plus poinnya di situ, mungkin fans Chelsea bisa berharap bahwa pemiliknya ini ya kayak Abramovich, kayak pemilik City. Tapi silahkan ngarep, kalau kena PHP jangan marah, karena kita fans Liverpool, MU sama Arsenal sudah biasa dengan hal kayak begitu. Ya kita lihat ke depannya gimana, tapi minimal Chelsea sudah diselamatkan, dan itu sangat penting biar di papan atas lebih seru. Serie A, Juve kalah di detik-detik terakhir. Gue nggak nonton, cuman gue lihat klipnya. Moise Kean di depan gawang dapat bola, kipernya ya mungkin ada kiper doang, tinggal pilih sudut ke kanan karena kipernya datang dari kanan. Jadi kalau lu shooting sudut kanan, dia udah out of
position, dia shooting ke sudut kiri nggak masuk pula. Dan akhirnya Juve kena comeback sama Genoa, dan ini sangat menguntungkan untuk Genoa. Sebenarnya Juve nggak penting sekali karena Juve sudah lolos ke Champions League. Thank you Mourinho, thank you buat tiketnya dari Bung Harpa yang dukung Mourinho. Cuman ada beberapa hal yang agak sedikit mengkhawatirkan, yaitu si Vlahovic ya, udah 4 match beruntun tidak cetak gol, di 2 match terakhir dia diganti dan nampaknya marah besar. Gue nggak tahu, kita tidak boleh terlalu cepat menjudge Vlahovic karena ini anak baru 22 tahun. Kan gue selalu bilang Vlahovic ini bisa berhasil kalau dia punya mental yang kuat. Cetak gol di Vio beda dengan cetak gol di Juve. Di Juve setiap pertandingan pressure-nya tinggi, dan karena dia juga baru gabung beberapa bulan, ya semoga dia bisa cepat adaptasi. Yang gue pertanyakan sebenarnya Vlahovic untuk gue dari awal masih 50-50, bisa berhasil bisa enggak karena harganya terlalu mahal menurut gue dan belum terbukti. Jadi masih gambling, lu beli pemain belum terbukti mahal ya, bisa bagus bisa enggak. Tapi yang gue pertanyakan sih cukup simple, Allegri. Apakah dia bisa sanggup mengangkat Juve dengan berapa pemain baru, apalagi yang datang Di Maria umurnya 45 plus. Ya udah good luck aja dah. Inter ketinggalan 2-0. Gue gak nonton itu juga, gue lagi chat di grup MPL. Gue bilang, hah? Kalau begini caranya kasih kado ke Milan aja. Ternyata comeback, halftime udah 2-2. Lautaro cetak gol kalau nggak salah, menang 4-2. Jadi di Serie A ini masih seru sampai detik akhir. Cuman 4 besarnya aja udah jelas. Oke, kita ke Liga Inggris. Ntar malam ada apa, matchnya apa. Yang seru itu kalau menurut gue, walaupun nggak begitu ya setengah penting lah, itu Chelsea Wolves sama Brighton Man United. Ya Brighton Man United ini sebenarnya bukan penting dari sisi poin karena MU udah praktis nggak bisa masuk Champions League, paling top UEL. Cuman pemain ini pasti dipantau oleh Ten Hag. Bohong besar nggak? Dia memang bilang pokoknya MU ditegur sama Ajax, katanya nggak boleh ganggu Ten Hag sampai ini selesai. Come on, kalau lu ini manusia, Ten Hag manusia. Kalau lu jadi pelatih yang mau datang ke klub baru, pasti lu pantau. Nggak mungkin nggak, bohong besar nggak. Mungkin setelah Ajax main, tetap dia akan nonton, dia akan lihat. Jadi match lawan Brighton ini menjadi pertarungan untuk pemain siapa yang stay, siapa yang tidak. Nah Brighton, untuk gue Graham Potter itu pelatih Inggris terbaik. Oke, Inggris atau Great Britannia lah, UK lah. Dari sisi permainan, gue bilang Brighton keren banget. Nah, jadi MU ini tidak bisa meremehkan. Kalau MU main kayak terakhir kemarin menang, itu sangat bisa menang. Karena MU di situ akhirnya menunjukkan setelah first match lawan Crystal Palace, menunjukkan bahwa they can play kalau mereka mau. Singkirkan ego, bermain seperti yang diinginkan oleh Rangnick, dan mereka bisa bersaing lah. Jadi kita lihat itu 2 match yang seru untuk gue, Brighton Man U dan juga Chelsea Wolves. Chelsea ini selisihnya 3 poin. Memang mau rank 4, rank 3 itu nggak begitu penting juga main di Champions League. Cuman lu kan masih punya harga diri gitu loh. Kalau lu Chelsea, lu nggak mau kegeser ke rank 4, dan Chelsea punya segalanya untuk berada stay di rank 3. Ketemu Wolves ini memang nggak gampang. Kemungkinan Wolves ngincer counter attack, ya sekarang tergantung Chelsea-nya bisa memanfaatkan temboknya Wolves atau tidak. Counter attack-nya cukup berbahaya. Arsenal 2 kali menang lawan Wolves, itu pun menangnya keteteran, bener-bener keteteran. Cuman sekali lagi Chelsea yang menurut gue lagi dalam masa menurun, bisa nggak bangkit dan mempertahankan rank 3 ini. We'll see, apakah bermain dengan 3 back atau 2 back, 2 winger atau 2 attacking midfield, 2 false nine, shadow striker istilahnya, atau false nine whatever lah.
kita lihat karena si Klopp ini is full with surprise. Klopp lagi. Tuchel ini is full with surprises. Nah, satu match yang penting untuk gue dan untuk Liverpool itu Liverpool lawan Spurs. Mainnya jam 1.45 men, gila. Liverpool lawan Spurs. Liverpool harus menang biar nggak ketinggalan. Seri pun bisa fatal. Sementara Spurs harus fight untuk Champions League. Nah, yang terjadi adalah feeling gue, Spurs parkir bis, Liverpool menyerang. Tapi justru Liverpool itu keteteran kalau di press, high press kayak Villarreal babak pertama. Ketemu tim parkir bis, somehow Liverpool pasti bisa cetak gol. Gue masih, kalau nggak salah ya, lawan Burnley sama West Ham, lupa gue. Mainnya jelek tapi ya they win the game. 1 gol is enough. Nah, kalau Spurs main kayak begitu, bertahan, ya gue bilang Liverpool menang. Mau 1 gol atau enggak. Tapi kalau Spurs bisa ngepres kayak Villarreal, curi gol, bisa aja mereka kebobolan terlebih dahulu. Cuman gue nggak yakin. Gue nggak ngelihat Spurs berani ngepres Liverpool. But you never know, mungkin 1 babak. Inilah sepak bola, kita nggak bisa tahu, tergantung line up-nya yang diturunkan, tergantung performanya seperti apa. Arsenal Leeds ini untuk gue itu seru banget karena Arsenal harus menang, Leeds harus fight biar tidak terdegradasi. Leeds ini beruntung di bawah Jesse Marsch bermain kayak Bilardo, jadi cukup terbuka. Jadi ini semoga Arsenal di kandang bisa menang. City Newcastle play for nothing, udah pasti aman, juga nggak terlalu parkir bis. Harusnya si City bisa menang karena Newcastle bermain tanpa tekanan. Sementara di La Liga, ATM ketemu Real Madrid, ya kalau gue jadi Ancelotti, gue turunin pemain cadangan semua. Who cares? Yang penting pemain inti lu nggak cedera untuk final Champions League. Cuman ya kita tahu Ancelotti seperti apa. Betis lawan Barcelona. Barcelona harus bisa memanfaatkan keunggulan lawan Sevilla dari sisi poin, unggul 2 poin dan 5 poin dari ATM. Harus bisa dimanfaatkan karena kalau seandainya menang lawan Betis itu udah 69 poin, ya kita juga lihat Sevilla. Ini akan seru sampai hari-hari terakhir, tapi ya gue nggak yakin ya Barca bisa menang karena performa terakhir 3-4 match terakhir tahu sendiri, menang iya tapi terseok-seok. Ini juga salah satu match yang akan gue tonton. Kita ke Serie A. Serie A itu apa ya? Serie A Milan ketemu siapa? Ini Milan penting. Yang lain Napoli, Spezia, Atalanta. Napoli itu ketemu Torino. Napoli ketemu Torino, nggak gampang juga itu di kandang Torino. Torino praktis aman, dan Napoli ya sebenarnya bisa kegeser Juve, tapi kemarin Juve kalah ya susah juga. Dan selisih 7 poin ya berat. Napoli tetap feeling gue Napoli tetap berada di rank 3, jadi match ini nggak begitu penting. Milan ketemu Hellas Verona. Hellas Verona itu juga berada di rank 3. Secara matematis masih bisa masuk ke Conference League, tapi selisihnya 7 poin dengan Lazio. Enggak lah, maksimal mereka bisa raih 9 poin, tapi kayaknya enggak. Cuman intinya adalah ya Milan harus bisa menang di kandang Hellas Verona. Milan sekarang 3 match sisa ini harus membuktikan mentalnya, itu aja, murni mental. Kalau sekali kepleset bisa selesai. Oke, sementara itu dulu, kita lihat besok reviewnya seperti apa. Thanks for watching.